kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Sayyidul Ayyam ini di bulan Syawal, Allah pilih kita, dimudahkan bagi kita semua untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jum'ah, hari tempat kita berkumpul untuk beribadah bersama-sama, untuk mewujudkan kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba abdan syakura, hamba yang pandai mensyukur nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ibadah Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini dikabulkan, diijabah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kafarat penghapus dosa dan kesalahan kita dari Jumat yang lalu hingga kini. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali selawat kita, maka selawat kita akan dibalas 10 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita pada hari Jumat selalu dianjurkan banyak berselawat? Karena selawat kita pada kesempatan ini disaksikan Rasulullah, dan yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa berupaya, berusaha, bermujahadah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, takwa yang diartikan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Takwa adalah kita sangat hati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Aku dikatakan Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-khawfu bil jalil. Kita merasa takut dan diawasi Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Kita mempersiapkan perjalanan, bekal perjalanan hidup yang panjang, itulah takwa. Dan kita ridho atas qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalau indikator itu terpenuhi, ada takwa pada diri kita. Al-Quran banyak menyinggung yang telah kita tilawah baca dalam tentang bagaimana fungsi dan peranan hati pada sosok manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Penciptaan manusia terdiri dari dua asal atau sumber, ada sumber materi dan ruh. Oleh karena itu, mengapa kita manusia ini harus menjaga kesehatan hati yang ada pada diri kita? Pertama, karena hati adalah tempat bersemayamnya hal yang tertinggi yang tiada nilainya, itu iman. Hati adalah tempatnya iman yang Allah berikan kepada kita. Hati juga menjadi tempat untuk perenungan, pemahaman, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang kita baca, kisah-kisah yang sangat luar biasa dan sangat banyak dalam Al-Quran, menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup hatinya, yang qalbunya hidup atas peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang hati juga, jika tidak perhatikan, kadang hati itu mati. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Hatinya mati, sudah ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka tertutup karena dosa-dosa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwasanya hati ini hidup. Hati ini perlu namanya nutrisi makanan, seperti jasad kita membutuhkan nutrisi dan makanan.